Oke, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai nekrofilia, seputar nekrofilia. Seperti apa itu? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan berikan komen. Oke? Oke, tadi sudah disampaikan kita akan membahas seputar nekrofilia. Sebelum lebih jauh, untuk kamu yang belum berusia 15 tahun, stop dan jangan diteruskan. Karena konten ini untuk yang berusia 15 tahun ke atas. Artinya minimal 15 tahun. Kalau belum 15 tahun, stop. Ya. Nekrofilia, apa sih nekrofilia? Nekrofilia itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu nekros yang artinya mayat, dan filia yang artinya cinta. Artinya apa? Orang yang mencintai mayat. Gampangnya itu gitu. Kalau orang itu suka, bahkan berhasrat untuk terhadap mayat, orang itu suka atau berhasrat terhadap mayat, itu bisa dikatakan nekrofilia. Agak belibet. Nekrofilia. Nah, menurut Jonathan Rosman dan Philip Resnick, nekrofilia itu ada 3. Ada lagi yang mengkategorikan lebih dari 3, tapi kita pakai pendapatnya Jonathan Rosman dan Philip Resnick ini. Yang pertama, nekrofilia homicide. Itu gimana? Jadi nekrofilia homicide itu ada orang suka sama seseorang, dibunuh dulu sampai orang yang dia sukai mati, baru berhubungan seks dengan si mayat itu. Artinya dia suka, dibunuh dulu, baru berhubungan. Itu yang pertama, nekrofilia homicide. Yang kedua, regular nekrofilia. Nah, ini emang gimana ya? Dia suka sama mayat, tertarik dengan mayat, dan ingin berhubungan dengan mayat. Nggak harus dibunuh dulu. Ngeliat mayat, tertarik, berhasrat, berhubunganlah dia. Dan dia biasanya mencari akses untuk bisa dekat dengan mayat. Contohnya misalnya menjadi penggali kubur, menjadi ahli otopsi. Tapi jangan berpikiran sempit juga gitu kan. Kalau misalnya penggali kubur atau ahli otopsi seolah-olah nekrofilia, ya enggak lah. Itu kan pekerjaan ya. Dan tidak selalu seperti itu. Jadi kalau orang ini suka sama si mayat itu, ya mungkin dia gimana caranya supaya bisa mendekati si mayat itu, entah cari koneksi, gali mayat, seperti itu. Yang ketiga, nekrofilia fantasy. Ya, tadi yang pertama nekrofilia homicide, yang kedua regular nekrofilia, yang ketiga nekrofilia fantasy. Kalau fantasy ini dia cuma baru sebatas fantasi, jadi dia ngayal, berangan-angan, punya imajinasi berhubungan dengan mayat. Nggak dilakuin, cuman baru sampai tahap angan-angan aja, baru sampai tahap hayalan, baru sampai situ saja. Nah, kasus nekrofilia ini cukup jarang terjadi, tapi kalau misalnya ada atau muncul, biasanya langsung geger. Kalau di Indonesia, nekrofilia itu atau berhubungan dengan mayat itu seringkali, nggak selalu ya, seringkali dikait-kaitkan dengan ilmu hitam, klinik, pesugihan, pokoknya semacam itulah. Nggak selalu, tapi biasanya yang muncul di mana, di berita-berita kan seperti itu. Nah, itu kalau yang biasa kita dengar ya. Nah, tapi sebenarnya tentu akan membuat orang bertanya-tanya ya, kenapa sih kok berhubungan sama mayat gitu? Emang kurang manusia hidup di bumi ini, atau di dunia ini, atau di Indonesia ini, atau di Jakarta ini misalnya, kok sampai milihnya mayat gitu? Kenapa? Ya, apa enaknya gitu? Mungkin ada yang berpikiran seperti itu ya. Untuk orang awam pasti, atau kebanyakan akan ngomong seperti ini ya, ya orang mentalnya terganggu ya wajar aja seperti itu. Ya betul, tapi kan
seringkali orang juga juga bertanya-tanya ya, kenapa sih kok milih mayat? Paling enggak di antaranya ya, karena di luar yang saya sebut ini mungkin ada juga penyebab yang tidak tersebutkan oleh saya. Yang pertama adalah ketakutan ditolak oleh pasangan atau minder. Nah, dia minder, takut. Misalnya cowok ya suka sama cewek, dia takut ditolak, akhirnya ya diarahkan ke mayat. Loh, kok diarahkan ke mati? Ya iya, mayat nggak bisa protes. Saya suka kamu, bodo amat kamu suka sama saya apa enggak, orang nggak dijawab kok, kan diam. Ini penyebab pertama yang akan saya jabarkan. Yang kedua, rindu akan pasangan. Kenapa rindu sama pasangan? Jadi misalnya punya pasangan meninggal, ya udah berhubungan sama pasangan yang sudah meninggal. Nah, ini kalau ditarik sampai zaman Mesir kuno, konon katanya pada zaman Mesir kuno dulu, saat budaya mumi ya, itu seringkali daripada diserahkan pada pembalsam agar muminya awet, ya disimpan aja itu pasangannya. Karena ya itu ibarat kata ya, itu pasangan gue, nggak boleh orang noel ibaratnya gitu ya. Rindu akan pasangan. Yang berikutnya tertarik aja ya, misalnya orang itu ngelihat ada mayat cantik, wah, orang udah nggak bisa apa-apa, ya udah lanjutkan, seperti itu. Kemudian dendam. Kok dendam? Ya misalnya dia suka ditolak, orang yang meninggal dilakukan. Jadi pelampiasan lah. Waktu hidup dia ngerasa dikecewakan, pas dia udah meninggal ya dilanjutkan. Seperti itu. Kemudian ini biasanya didominasi oleh pasangan atau orang yang minder, yang nggak pede lah. Dia suka sama seseorang, takut ditolak dan sebagainya. Tadi udah sempat dibahas ya. Jadi biasanya oleh pasangan yang minder, dan pelakunya biasanya laki-laki. Apakah perempuan nggak ada? Ada, tapi banyakan laki-laki. Gitu. Terus bagaimana untuk merawat orang-orang yang seperti ini? Bisa dengan cara psikoterapi, yaitu terapi kognitif. Diberikan pengertian atau masukan-masukan bahwa ini tuh salah gitu ya. Apalagi kalau di negara kita ya, mungkin juga di negara lain juga seperti ini ya. Maksudnya memperkosa mayat itu ada sanksi hukumnya. Di negara kita ada, mungkin juga di negara lain, saya yakin sih di negara lain juga seperti itu. Nah, kasih terapi kognitif, diberikan pengertian bahwa salah loh memperkosa mayat itu adalah manusia yang sudah meninggal, dan berikanlah hormat, bukan diperlakukan dengan cara yang tidak baik seperti itu. Ibarat kata gitu, perkosaan dengan manusia hidup aja salah, apalagi yang sudah meninggal, itu udah lebih salah lagi gitu kan. Karena dia nggak bisa ngelawan, benar-benar nggak bisa lawan, dan memang mayat harusnya diperlakukan dengan lebih hormat, dikubur selayaknya, seperti itu. Ya, tadi udah disampaikan. Mungkin penjelasannya tidak terlalu panjang ya, tapi ini paling tidak bisa memberikan gambaran bahwa nekrofilia itu apa, kenapa bisa terjadi nekrofilia. Terus kalau ketemu sama orang nekrofilia harusnya diapain. Mungkin cuma segitu saja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dari Rumah Belajar Hekto, saya Gunawan undur diri. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan juga berikan komen agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.